Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Santoso SY. Saat ini saya sedang berada di Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu refleksi dengan judul Hidup dibuat asik, tetapi harus hidup dengan benar. Hidup dibuat asik, tetapi harus hidup dengan benar. Sebagai kata pengantar, saya ingin memberikan 3 pertanyaan untuk para sahabat semua. Pertanyaan pertama, apakah hidup para sahabat itu asik? Pertanyaan yang kedua, apakah hidup para sahabat itu sangat berwarna? Pertanyaan yang ketiga, apakah hidup para sahabat itu seperti pelangi? Itu 3 pertanyaan untuk para sahabat sebagai kata-kata pengantar. Lalu jawabannya bagaimana? Jawabannya bisa ya dan tidak. Maka kemudian muncul pertanyaan yang lain. Mengapa? Lalu kita bisa menjawab. Karena Romo, kadang-kadang masalah itu ada saja datang di dalam kehidupan kita. Lalu sekarang saya menantang ini para sahabat semua. Kalau misalnya permasalahan itu sedang kamu hadapi, berani tidak minta kepada Tuhan supaya masalah itu tidak segera terselesaikan? Hah? What? Ada masalah? Minta kepada Tuhan supaya masalah itu tidak segera terselesaikan. What? Apa maksudnya, Romo? Tunggu dulu. Jangan salah paham. Karena saya mau mengasih suntikan semangat ini untuk para sahabat. Bagaimana ketika kita sedang menghadapi persoalan. Dan suntikan semangat itu ditulis di dalam surat Yakobus. Bab 1 ayat 2 sampai 6. Coba ditulis. Surat Yakobus bab 1 ayat 2 sampai 6. Supaya kamu tidak salah paham dengan pernyataan saya tadi. Mari kita baca bersama-sama. Ini pesannya sangat cantik sekali. Penuh dengan makna dan sangat menantang kita. Mari kita baca bersama-sama. Oke. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu beroleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Langsung saya loncat ke ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Gimana pesannya? Cantik banget ya. Luar biasa. Itulah yang tadi saya katakan ya toh. Ketika kita menghadapi persoalan, tadi Yakobus mengatakan iman kita sedang
diuji. Dan ketika iman kita sedang diuji, ternyata kalau misalnya kita bisa menghadapinya, kita bisa menerimanya, maka kemudian yang dihasilkan adalah ketekunan. Hanya saja, dalam kehidupan nyata, tidak mudah untuk menjadi tekun. Lalu orang menjadi benar-benar bingung, bimbang. Ketika iman kita diuji dalam pencobaan-pencobaan itu, iman kita benar-benar mengalami kegoncangan. Itulah sebabnya Yakobus tadi mengatakan, kalau misalnya ada di antara kamu yang mengalami situasi semacam itu, mintalah hikmat kepada Allah. Dan tadi digarisbawahi para sahabatku, kalau misalnya kita sudah minta kepada Allah tentang hikmat itu, maka kita tidak boleh bimbang. Karena kalau misalnya kita bimbang, tadi digambarkan, kita seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin. Saya harap para sahabat bisa menangkap pesan dari saya ini. Kalau misalnya belum bisa menangkap, boleh dibaca lagi berulang-ulang itu. Surat Yakobus bab 1 ayat 2 sampai 6 sampai kamu menemukan poinnya, apa yang dimaksudkan oleh Yakobus itu. Tapi intinya adalah dalam situasi seperti itu sekalipun, ingat judul dari renungan saya, hidup harus dibuat asik, tetapi harus hidup yang benar. Praktisnya demikian para sahabatku. Kalau misalnya sekarang ini kamu diberkati oleh Tuhan karena kamu menjadi orang yang kaya, puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap saat. Tetapi harus diingat, meskipun kita ini orang yang kaya, hidup kita dilihat oleh Tuhan. Maksud saya adalah, dari mana hasil dari kekayaanmu itu? Dari kerja keras, dari ketekunanmu, atau hasil kekayaanmu itu berasal dari sumber yang tidak baik? Misalnya minta maaf, maling, atau korupsi. Wow, kalau yang seperti itu, please, dikembalikan. Karena hidupmu dilihat oleh Tuhan. Atau sisi yang lain, kalau misalnya sekarang minta maaf, hidup kita miskin, banyak keterbatasan dan kekurangan, kita juga dilihat oleh Tuhan. Apakah dalam situasi yang miskin dan serba terbatas ini, kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan? Dan Tuhan akan memberkati kita. Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, dalam situasi apapun, ingat judul yang saya tawarkan. Hidup harus dibuat asik, tetapi kita harus hidup dengan benar. Mengapa? Karena Tuhan melihat kita, apa yang sedang kita lakukan dan apa yang sedang kita buat. Apakah kita benar-benar mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Oke, hidup harus dibuat asik, tetapi harus hidup dengan benar. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.